Mahkamah selalu berhati-hati dan senantiasa profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Memperlakukan setiap perkara sama dengan memahami karakteristik masing-masing perkara yang sama atau tidak sama. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat atau bagian undang-undang yang mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan atau HAM guna meneguhkan mahkamah sebagai penafsir akhir. Saya ulangi, penafsir akhir konstitusi. Bahwa berkenaan dengan persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden apabila ditelusuri pada risalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah terdapat wacana memasukkan usia minimum presiden dan wakil presiden ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada rapat PAH 1 BP MPR ke-19 tanggal 23 Februari 2000 dan rapat PAH 2 saya ulangi, rapat PAH 1 ke-26 tanggal 3 Maret 2000 terkait persyaratan presiden, Anton Reinhardt dari UKI dan Irma Alamsyah dari Kowani yang menyatakan perubahan terhadap pasal 6 ayat 1, presiden dan wakil presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia. Sementara itu, Suwarno, juru bicara fraksi PDIP pada rapat PAH 1 ke-34 tanggal 24 Mei 2000 mengusulkan agar calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Vide naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, latar belakang, proses, dan hasil pembahasan tahun 1999 tahun 2002. Buku 4 Kekuasaan Pemerintahan Negara, jilid 1 halaman 159. Pada akhirnya mayoritas fraksi sepakat memilih untuk tidak mencantumkan syarat usia minimal presiden dan wakil presiden dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini cukup menunjukkan bahwa isu syarat minimal usia presiden dan wakil presiden sudah mulai menjadi diskursus sejak awal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung. Bahwa selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan umum atau elected officials adalah gubernur, bupati, dan wali kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota masuk ke dalam rumpun jabatan eksekutif, sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah masuk dalam rumpun jabatan legislatif. Meskipun sama-sama masuk dalam rumpun jabatan eksekutif, namun ternyata terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Vide pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017. Batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Vide pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada. Dan batas usia minimum calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota adalah 25 tahun. Vide pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada. Sedangkan batas usia calon anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Kota justru disamakan yakni 21 tahun. Vide pasal 240 ayat 1 huruf A dan pasal 182 huruf A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Penentuan batas usia minimal bagi calon yang dipilih melalui pemilihan umum atau elected officials, khususnya yang akan menduduki jabatan dalam rumpun eksekutif dan rumpun legislatif, seyogianya didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak bersifat diskriminatif, serta tidak mencederai rasa keadilan. Pertanyaannya adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 tahun terhadap calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 160
9 huruf Q Undang-Undang 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam hubungan ini Mahkamah dalam putusan nomor 15 PWU Romawi 5 2007 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-macamnya sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, baik presiden, gubernur, bupati, dan wali kota tidak bekerja sendiri. Presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di pusat. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Bahwa apabila melihat perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun ketika pertama kali dilantik menjabat, antara lain Gabriel Boric, presiden Chile, diangkat di usia 35 tahun, Josa Osmani, presiden Kosovo, diangkat di usia 38 tahun, dan Emmanuel Macron, presiden Prancis, diangkat di usia 39 tahun. Bahkan negara Amerika Serikat yang sering kali menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan yang demokratis, justru secara tegas mengatur syarat calon presiden dalam konstitusi Amerika Serikat sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Sebagaimana ditegaskan dalam artikel 2 section 1 Konstitusi Amerika Serikat tahun 1789 yang telah direvisi pada tahun 1992. Demikian juga dengan beberapa negara Eropa mengatur batas usia minimal 35 tahun untuk dapat menduduki jabatan sebagai presiden. Misalnya di Austria 35 tahun, vide artikel 60 ayat 3 Konstitusi Austria 1920 yang diamandemen tahun 2013. Di Polandia 35 tahun, vide artikel 127 ayat 3 Konstitusi Polandia 1997, amandemen 2009. Di Ukraina 35 tahun, vide artikel 103 Konstitusi Ukraina tahun 1996, amandemen 2019. Di Irlandia 35 tahun, vide artikel 14 ayat 4 Konstitusi Irlandia 1937, amandemen 2019. Selain itu, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon presiden dalam konstitusi mereka masing-masing, yakni sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Selengkapnya, sebagaimana dalam tabel, dianggap dibacakan. Sedangkan dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik menjabat, yaitu diantaranya Leo Varadkar, Perdana Menteri Irlandia yang diangkat di usia 38 tahun, Dritan Abasovic, Perdana Menteri Montenegro, diangkat di usia 37 tahun, Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, diangkat di usia 34 tahun, Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, diangkat di usia 37 tahun, dan bahkan Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Australia di usia 31 tahun, serta negara dengan sistem monarki seperti Arab Saudi yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad bin Salman yang diangkat pada usia 37 tahun. Artinya, secara komparatif dengan negara lain, tidak sedikit presiden atau wakil presiden dan perdana menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat. Seluruh data informasi di atas menunjukkan bahwa tren kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda, younger. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar secara rasional, usia di bawah 40 tahun dapat saja insertus tamen menduduki jabatan baik sebagai presiden maupun wakil presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu yang sederajat atau setara. Bahkan
berkenaan dengan apakah seorang yang dipilih dalam pilkada gubernur, bupati, dan wali kota termasuk dalam kategori sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu, menurut Mahkamah penting untuk melihat kembali sejarah masuknya pilkada ke dalam rejim pemilu. Pada awalnya, sengketa atas hasil perselisihan hasil pilkada adalah wewenang Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7273 PUU 2 2004. Selanjutnya, pada tahun 2013, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 PUU 11 2013, Mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada. Hal itu disebabkan karena Mahkamah menilai rejim pemilu dengan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi, untuk menghindari keraguan-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil sengketa pilkada serta belum terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut, maka penyelesaian perselisihan hasil sengketa pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya terkait perbedaan antara kedua rejim pemilihan di atas melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 PUU 17 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana dimuat pada subparagraf 3.15.1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dianggap dibacakan. Selanjutnya berkenaan dengan kewenangan penyelesaian perselisihan sengketa pilkada melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 PUU 20 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 sebagaimana dimuat dalam paragraf 3.20 dan paragraf 3.21, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa pilkada menjadi kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi. Sementara Badan Peradilan Khusus yang semula direncanakan untuk menyelesaikan sengketa pilkada menjadi tidak relevan lagi untuk dibentuk. Sehingga terjadi pergeseran rejim penanganan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dari sebelumnya merupakan rejim pilkada menjadi rejim pemilu. Andai pun sekiranya ada pemikiran dari kalangan di masyarakat yang masih berpikir memisahkan pemilu dengan pilkada, kuat non, maka baik pemilu maupun pilkada adalah bagian dari ruang lingkup pengertian pemilu. Oleh karena itu, pilkada telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rejim pemilu. Dengan demikian, dalam perkara akuo, nomenklatur yang digunakan untuk pemilu adalah termasuk pilkada. Dengan demikian, pemilihan umum atau pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 PUU 17 2019 serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 PUU 20 2022 terdiri atas 1. Pemilihan anggota DPR, 2. Pemilihan anggota DPD, 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden, 4. Pemilihan anggota DPRD, 5. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 6. Pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 7. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dalam perkara akpo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota adalah termasuk dalam pemilihan umum. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama sebagaimana yang didalilkan dan termuat dalam petitum permohonan akuo, yaitu apakah penambahan syarat alternatif inkasu atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota pada norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil pemohon, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.
bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang 45, namun dengan melihat praktik di beberapa negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara pemerintahan dipercayakan kepada sosok yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS 30 tahun maupun di masa reformasi inkasu Undang-Undang 48 2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 tahun. Sehingga guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal, namun seyogyanya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putra-putri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan inkasu sebagai presiden dan wakil presiden. Terlebih jika syarat presiden dan wakil presiden tidak diletakkan pada syarat usia, namun diletakkan pada syarat pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, elected officials. Sehingga tokoh atau figur tersebut dapat saja dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman, minimum degree of maturity and experience, karena terbukti pernah mendapatkan kepercayaan masyarakat, publik, atau kepercayaan negara. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2002 terdapat sekitar 21.974 juta jiwa penduduk rentang usia 30 sampai 40 tahun dan 21,46 juta jiwa penduduk rentang usia 35 sampai 39 tahun. Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik halaman 91. Artinya, jika diletakkan pada rentang usia 30 sampai 39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan berpotensi besar. Hal ini berarti bahwa secara kontrario adanya batasan syarat presiden dan wakil presiden minimum 40 tahun berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik, inkasu presiden dan atau wakil presiden, tidak saja sejalan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini, tapi juga merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. Setidak-tidaknya keberadaan sumber daya generasi muda tidak terhalangi oleh sistem yang berlaku dalam kontestasi menuju pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk mendapatkan pemimpin nasional. Figur generasi muda yang berpengalaman dalam jabatan elected officials sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa memandang batas usia minimal lagi. Andai pun jabatan elected officials dicantumkan secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi, selain tidak dapat dikatakan bahwa norma jabatan elected officials dimaksud adalah inkonstitusional, juga tentu saja tidak merugikan kandidasi bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Bahkan, pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun semata ansih menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada terkuatnya ketidakadilan yang intolerable. Ketidakadilan yang intolerable dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu. Artinya, terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal demikian tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu elected official untuk ikut berkontestasi sebagai calon presiden wakil presiden yang merupakan rumpun yang sama dengan jabatan elected officials lainnya. Pembatasan yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena
kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, dan jabatan elected officials dalam pemilihan legislatif anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang pernah atau sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi presiden dan wakil presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restrictions, secara rasional, adil, dan akuntabel. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih, right to vote, dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih, right to be candidate, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan, maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih, right to vote, dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukannya. Menurut Mahkamah, ihwal ini dipandang riskan apabila calon presiden dan wakil presiden hanya diletakkan pada kepemilikan hak pilih semata. Karena meskipun tidak salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak adil dari segi kepercayaan publik karena sosok figur tersebut belum membuktikan diri pernah terpilih, pernah terlibat dalam suatu kontestasi pemilu. Artinya, tidak adil jika calon yang diajukan belum pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka, kuantitatif, ansih, tetapi juga harus diberi ruang alternatif, usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman, pernah atau sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat, the will of the people, dipandang telah memenuhi prinsip minimum degree of maturity and experience, serta sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restriction, secara adil, rasional, dan akuntabel. Bahwa kekuasaan pemerintahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi konstitusi atau supremasi konstitusi, sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintahan seharusnya dikelola menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hubungannya dengan jabatan publik, perwujudan pemerintahan yang baik dapat terrealisasi jika para pejabat negara telah memahami prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindakan pemerintahan yang demokratis, objektif, adil, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota saat ini, paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma aquo berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan aquo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan pasal aquo dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan aquo. Oleh karena itu, terhadap pemaknaan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusional yang sama, namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara aquo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan aquo serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori.
Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan Aku mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang sama, dan putusan Aku selanjutnya menjadi landasan konstitusional baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum vide pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan Aku. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.